Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyus salihin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan izinnya dan rahmatnya kita bisa berjumpa di acara yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Mudah-mudahan umur kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini saya berterima kasih kepada segenap pengurus Majelis Ta'lim Dalailul Khairat, wabil khusus Ibu Sakinah Basalamah yang mengundang saya ke acara ini, dan juga saya ucapkan kepada semua yang hadir, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan pertemuan kita ini diberi tema atau judul Indahnya Surga dan Siapa Penghuninya. Mudah-mudahan kita termasuk daripada penghuni surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Iya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jikalau kita ingin menjelaskan tentang surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memang surga Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat indah, sangat indah. Akan tapi keindahan surga yang luar biasa itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakannya untuk hamba-hambanya yang baik, untuk hamba-hambanya yang saleh. Ini yang harus kita fahami dengan baik, ini yang harus kita fahami dengan benar. Dalam arti, tidak semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di sisi lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga menciptakan api neraka. Akan tetapi bukan maknanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengajak hamba-hambanya untuk masuk ke dalam api neraka juga, tidak. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan surga dan neraka. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengajak hamba-hambanya itu untuk masuk ke dalam surganya Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak
dalam arti mengajak hamba-hambanya kepada surga. Maksudnya adalah untuk mereka masuk ke dalam surga dan juga mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yad'u ila daris salam." Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak hamba-hambanya ke rumah as-salam, kedamaian, kesejahteraan, yaitu surganya Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengajak hamba-hambanya untuk masuk ke dalam api neraka. Akan tapi sebaliknya, seringkali Allah Subhanahu wa taala mengajak hamba-hambanya untuk masuk ke dalam surga. Oleh karenanya, di dalam Sahih Al-Bukhari kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi yang tertulis di dalam As-Sunnah An-Nabawiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'adattu li'ibadis salihin." Perhatikan kalimatnya ini. A'adattu li'ibadis salihin. Jadi aku telah menyediakan untuk siapa? Untuk hamba-hambaku yang saleh. Untuk hamba-hambaku yang baik. Mala ainun ra'at, dalam arti berbagai macam nikmat di surga yang tidak pernah dipandang oleh mata, wala udhunun sami'at, dan juga yang tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan juga yang tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia. Jadi secara umum keindahan surga itu tidak bisa untuk dibayangkan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sekarang begini, apa sesuatu yang paling indah yang pernah ibu lihat di dunia ini? Yang paling indah, mungkin tergantung ya dalam kehidupan masing-masing. Akan tapi ketahuilah bahwa kenikmatan-kenikmatan atau segala sesuatu yang ada di dalam surga jauh lebih indah daripada sesuatu yang pernah kita lihat di dunia ini. Intinya tidak bisa dibandingkan sama sekali. Akan tapi digarisbawahi awal daripada firman Allah Subhanahu wa taala itu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan itu semua untuk siapa? Untuk hamba-hambanya yang salih dan salihah. Dalam arti untuk hamba-hambanya yang baik. Oleh karenanya barakallahu fil jami', berbuat baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah kepada manusia. Jadilah seorang di antara ibu-ibu yang dirahmati Allah, wanita yang salihah. Dalam arti wanita yang salihah, wanita yang baik. Alhamdulillah, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala baik. Hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam baik. Dalam arti hubungannya dengan Allah baik, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak meremehkan maksiat apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Muamalahnya atau berbuat baik pula kepada Rasulullah, tidak lupa kepadanya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak lupa kepadanya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam arti lisan ibu itu ringan untuk selalu bersalawat dan salam kepadanya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tanpa
datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke atas muka bumi ini, kemudian dengan jihad-jihad beliau yang luar biasa, dengan berbagai macam pengorbanan beliau yang luar biasa, jikalau itu semua tidak terjadi, maka agama Islam ini tidak akan sampai kepada kita. Oleh karenanya alhamdulillah, lewat perjuangan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agama Islam ini tetap tegak di atas muka bumi sampai bangkitnya hari kiamat. Jadi kita ini tidak mengenal berbagai macam kebaikan dari dalam agama kita sendiri, kecuali itu juga hasil daripada perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan dilupakan beliau kekasih Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berbuat baiklah kepada beliau dengan apa? Dengan minim memperbanyak daripada salawat dan salam kepadanya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam setiap hari. Begitu juga hablun minan nas kita kepada yang lain. Jadilah seorang di antara ibu-ibu yang dirahmati Allah, wanita yang salihah, wanita yang baik muamalahnya kepada kedua orang tuanya sendiri, begitu juga kepada mertuanya, kepada suaminya, kepada kaum kerabatnya. Intinya begini, jangan memiliki musuh di dunia ini. Di dunia jangan memiliki musuh, akan tapi diperbanyak daripada orang-orang yang baik atau teman-teman yang baik atau sahabat-sahabat yang baik. Seperti perkumpulan ibu ini dalam majelis ta'lim Dalailul Khairat. Mudah-mudahan sebagaimana ibu-ibu selalu kumpul dalam majelis ta'lim ini, mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya, di dalam Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Karena kehidupan yang indah seperti ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika duduk bersama di antara ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian talabul ilm, mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik. Begitu juga dalam kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin ada kegiatan sosialnya, betul Bu? Mungkin ada kegiatan sosialnya, dilihat siapa yang membutuhkan bantuan dari kaum kerabat masing-masing, dari tetangga-tetangga masing-masing, kemudian dibantu semaksimal mungkin. Ini wanita yang salihah, wanita yang baik, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan untuknya surganya Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan hadis itu dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, untuk hamba-hambaku yang baik, berbagai macam nikmat yang belum pernah dipandang oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, yang belum pernah dibayangkan oleh hati manusia. Kemudian kata Rasulullah kepada para sahabatnya, jikalau kalian ingin membaca dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah, silahkan, kata Rasulullah, yaitu firman-Nya Subhanahu wa taala, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada seorang pun, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam arti tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan persis, dengan tepat apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk siapa? Untuk orang-orang yang saleh tadi itu, untuk orang-orang yang salihah, untuk orang-orang yang baik. Segala sesuatu yang dapat menyenangkan hati mereka, yang dapat menyejukkan pandangan mereka,
Dan itu semua kata Allah Subhanahu wa taala adalah jaza, balasan bima kanu ya'malun, terhadap apa yang telah mereka perbuat di dunia. Oleh karenanya, tadi kita awali pertemuan kita itu dengan doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berkah umur, meminta kepada Allah berkah umur, karena yang namanya umur adalah modal satu-satunya untuk si manusia itu bisa beramal. Betul tidak? Jikalau umurnya sudah habis, apakah bisa untuk ia beramal? Tidak bisa sama sekali. Akan tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umur kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Rasulullah di hadis yang lain bahwa sebaik-baik manusia adalah man tala umuruh wa hasuna amaluh. Yang umurnya panjang seperti itu kata Rasulullah, dengan kalimatnya tala, yang umurnya panjang. Nah, itu bagaimana panjang umur? Oh, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita beriman terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebagian orang bilang enggak ada yang namanya istilah panjang umur. Ya akhi, kalau enggak ada yang namanya istilah panjang umur, maka Rasulullah enggak bakal ngomong seperti itu. Dan Rasulullah itu apa yang beliau ucapkan itu hakikatnya apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi tidaklah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena hawa nafsunya. Akan tapi itu semua wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm. Oleh karenanya di hadis yang lain kata Rasulullah, utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Aku telah mendapatkan Al-Qur'anul Karim dan sesuatu yang seperti Al-Qur'anul Karim. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Apa sesuatu yang seperti Al-Qur'anul Karim? Apa itu sesuatu yang seperti Al-Qur'anul Karim? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kesamaannya dari segi mana? Sama-sama apa? Sama-sama wahyunya. Dalam arti sama-sama itu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya diterima jikalau kita mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan juga yang hasan, kita terima sami'na wa ata'na, dan kita beriman terhadap apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang namanya istilah panjang umur. Mudah-mudahan itu yang kita dapatkan semua dalam kebaikan, dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan itu salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, memiliki ibu yang salihah. Memiliki ibu yang salihah, yang terkenal dengan kunyahnya Ummu Sulaim. Itu kunyah, ibu-ibu tahulah. Jikalau ada ummu depannya atau ada abu, berarti itu namanya kunyah, bukan nama, bukan ismun. Jadi kunyahnya itu Ummu Sulaim, terkenal dengan kunyahnya, ibunya Anas bin Malik. Sementara kalau namanya, kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, ada yang mengatakan namanya Rumaisa, ada juga yang mengatakan namanya Rumaisa. Ala kulli hal, Ummu Sulaim ini wanita yang salihah, ibu yang salihah. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Al-Madinah, dan Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha sebelumnya sudah masuk ke dalam agama Islam, langsung beliau membawa anaknya
yang bernama Anas bin Malik itu pada saat itu umur Anas ibnu Malik 10 tahun. Terus kata Ummu Sulaim kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, khuwaidimuk." Wahai Rasulullah, ini anakku, jadikanlah sebagai pelayan kecilmu. Rasulullah memandang Anas ibnu Malik yang masih kecil pada saat itu, yang umurnya berapa tadi kita bilang? 10 tahun. Langsung diterima oleh Rasulullah untuk Anas ibnu Malik itu menjadi pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam arti selalu mendampingi. Kemudian, apa yang engkau minta dariku wahai Ummu Sulaim? Kata Ummu Sulaim, ud'ullaha lahu. Berdoalah kepada Allah untuk anakku ini. Perhatikan ibu yang pintar, yang cerdas, yang salihah. Enggak materi. Akan tapi yang dia minta kebaikan anaknya. Lewat doa orang yang saleh. Karena doa orang yang saleh itu mustajab. Dan pastinya doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustajab. Akan tapi secara umum, petunjuk dari apa yang kita jelaskan yang terakhir tadi dari permintaan Ummu Sulaim kepada Rasulullah untuk Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Anas ibnu Malik, petunjuknya adalah jikalau seorang di antara kita menjumpai orang yang baik, orang yang saleh, mintalah daripadanya doa. Karena doa orang yang saleh itu mustajab. Bahkan carilah orang yang saleh untuk mendapatkan doa daripadanya. Dalilnya apa? Carilah orang yang saleh untuk mendapatkan doa daripadanya. Dalilnya adalah kisah Uwais Al-Qarni. Dan itu di Sahih Al-Bukhari. Bukankah Rasulullah memerintahkan Amirul Mukminin, memerintahkan Umar bin Khattab untuk mencari Uwais Al-Qarni? Betul atau tidak? Ngapain? Kenapa Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab untuk mencari Uwais Al-Qarni? Padahal derajat Umar bin Khattab, kedudukan Umar bin Khattab lebih tinggi daripada kedudukan Uwais Al-Qarni. Betul atau tidak? Umar bin Khattab salah satu daripada sahabat-sahabat Rasulullah. Umar ibn Khattab termasuk daripada 10 sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa mereka itu min ahlil jannah. Calon penghuni surga diantaranya Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab menjadi Amirul Mukminin setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, khalifah yang kedua. Jadi kedudukan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu secara umum lebih tinggi daripada kedudukan Uwais Al-Qarni. Akan tapi Uwais Al-Qarni orang yang saleh. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, jikalau engkau bisa mendapatkan seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni dari Al-Qarn atau dari Yaman, jikalau engkau menjumpainya, mintalah istighfar daripadanya. Dalam arti Uwais Al-Qarni beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya beristighfar kepada Allah, meminta ampunan Allah untuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan itu sebagai doa. Dan pastinya dosa-dosa Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sudah memvonis bahwa Umar bin Khattab itu calon penghuni surga, tidak mungkin untuk beliau membawa satu dosa pun di akhirat nanti. Akan tapi petunjuknya seperti itu. Cari orang yang saleh dan minta daripadanya doa. Nah, ketika Umar bin Khattab menjumpai Uwais Al-Qarni dengan suatu tanda yang beliau lihat di tubuhnya yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kemudian beliau memastikan bahwa apakah Anda itu Uwais Al-Qarni, dan beliau terkenal dengan baktinya kepada ibunya. Pada saat itu juga Umar bin Khattab meminta doa dari Uwais Al-Qarni atau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha meminta doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk anaknya itu yang bernama Anas bin Malik. Kemudian langsung Rasulullah berdoa, dan ini ada di Sahih Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan lain sebagainya. Kata Rasulullah dalam doa itu, Allahumma atil umra Anas ibni Malik. Ya Allah, panjangkanlah umur Anas ibnu Malik. Allahumma akthir malah. Ya Allah, perbanyaklah harta Anas ibnu Malik. Wa akthir waladah, perbanyaklah keturunan Anas ibnu Malik. Waghfir lahu, dan ampunilah dosa-dosanya. Ini 4 doa Rasulullah secara khusus untuk siapa? Untuk Anas ibnu Malik. Yang pertama kata Rasulullah, Allahumma atil umrah. Ya Allah, panjangkanlah umur Anas ibnu Malik. Dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah bahwa Anas ibnu Malik, begitu juga Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiar A'lamun Nubala dengan berbagai macam riwayatnya, bahwa beliau meninggal dunia dalam umur 103 tahun. Ada yang bilang 99 tahun, ada juga riwayat yang menjelaskan 103 tahun, itu yang dikutip oleh Imam Adz-Dzahabi, begitu juga Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada usianya yang lanjut, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi waktu umur Anas ibnu Malik itu 100 lah, taruh seperti itu, sebelum beliau meninggal dunia. Kata beliau, alhamdulillah, aku telah mendapatkan 3 dari 4 doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umurku dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurku sekarang 100 lebih. Jadi Anas bin Malik ngomong seperti ini kepada keturunannya, anak-anaknya, cucu-cucunya, buyut-buyutnya. Kata beliau kepada murid-muridnya, kata beliau, aku telah mendapatkan 3 dari 4 doa Rasulullah. Yang pertama, umurku dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kalian lihat, umurku sekarang 100 lebih. Terus yang kedua, hartaku juga banyak. Subhanallahnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, pohon korma ya, atau buah korma. Buah korma itu kan panennya kan di musim panas. Betul atau tidak? Intinya setahun sekali. Korma itu panennya setahun sekali, rata-rata seperti itulah. Kecuali kebun-kebunnya Anas ibnu Malik yang ada di Irak. Jadi beliau itu kan berasal dari Madinah, akan tapi beliau meninggalnya di kota Al-Basrah, di negeri Irak. Jadi pada saat itu beliau sudah di Irak. Beliau memiliki kebun-kebun korma yang banyak. Dan subhanallah, kebun-kebunnya Anas tok yang kormanya itu panennya setahun 2 kali. Orang-orang yang lain setahun sekali, Anas bin Malik setahun 2 kali, sehingga hartanya itu melimpah ruah. Dan itu berkah daripada doa siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umurku panjang, hartaku banyak, dan keturunanku juga banyak, alhamdulillah, kata Anas bin Malik. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga beliau menjelaskan ada sekitar 120 lebih daripada keturunan Anas ibnu Malik yang beliau kubur sendiri, yang meninggal di zamannya radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi pada saat itu di zaman Anas bin Malik itu pernah terkena wabah, dikatakan wabah ta'un.
Sampai-sampai cukup banyak daripada keturunan beliau itu yang meninggal dunia. Jadi kata beliau, dafantu min sulbi siwa walad waladi. Jadi aku telah menguburkan dari tulang sulbiku sendiri, bukan cucu-cucuku, kata beliau, anak-anakku sendiri 125 orang. Itu yang meninggal di zaman beliau. Terus yang masih hidup berapa? Kemudian yang meninggal dunia setelah beliau meninggal dunia berapa? Wallahu a'lam. Apakah itu mustahil? Jawabannya tidak mustahil. Karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti apa? Mustajab. Jadi aku telah mendapatkan 3 itu, alhamdulillah, kata Anas ibnu Malik. Dari 4 doa Rasulullah. Umurku panjang, hartaku banyak, keturunanku banyak, dan aku menunggu yang keempat di akhirat, yaitu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, ini kehidupan orang yang bahagia, alhamdulillah. Orang yang sukses, alhamdulillah, di dunia dan juga di akhirat nanti. Itu semua lewat apa? Karena dekat dengan orang yang saleh, dekat dengan orang yang baik. Makanya tidak ada ruginya, hadirin yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Seorang di antara kita kalau memiliki teman yang baik, sahabat yang saleh, nggak bakal rugi sama sekali. Dia akan mendapatkan ilmu daripadanya. Jikalau tidak mendapatkan ilmu, minum, dia akan mendapatkan doa. Dan itu pasti. Teman yang baik, sahabat yang baik, pasti akan berdoa untuk temannya atau sahabatnya yang baik pula di waktu yang dimana temannya, sahabatnya itu tidak tahu. Bisa jadi sahabat ibu yang baik itu dia qiyamul lail, melaksanakan sholat tahajud, kemudian dia mencintai ibu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ibu. Itu bisa terjadi atau tidak terjadi? Itu bisa terjadi. Oleh karenanya di dunia ini seperti itu. Jangan memiliki musuh. Akan tapi perbanyak daripada teman-teman yang baik, perbanyak daripada sahabat-sahabat yang baik, dan itu adalah muqaddimah, pendahuluan daripada kehidupan yang baik pula di akhirat nanti, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini harus kita fahami dengan baik, harus kita fahami dengan benar sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surganya Subhanahu wa ta'ala, dan Dia Subhanahu wa ta'ala selalu mengajak hamba-hambanya untuk mendapatkan surganya Subhanahu wa ta'ala, dan sebelumnya juga mendapatkan ampunannya Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam surah Al-Imran, ini tolong diperhatikan dengan baik, karena ada beberapa ayat dalam surah Al-Imran ini yang dimana ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita secara khusus, ya, amal penghuni surga atau ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh calon penghuni surga. Bismillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah, perhatikan kalimat wasari'u, ini digaris bawahi. Wasa'iru dalam arti bersegeralah, laksanakanlah dengan cepat, ini yang dimaksud. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, jadi bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian dan juga kepada surga. Maksudnya adalah, bagaimana yang dijelaskan oleh ahli tafsir, laksanakanlah amal-amal saleh, amal-amal yang baik yang bisa mendatangkan ampunan dan juga surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rutenya seperti itu. Rutenya seperti itu. Yang pertama apa? Amal saleh.
Itu digarisbawahi amal saleh. Kemudian akan mendatangkan apa? Maghfirah, ampunan. Jadi kalau amal saleh itu diterima sama Allah, dosa-dosa diampuni. Kalau dosa-dosa diampuni, bersih apa enggak bersih? Bersih apa enggak? Baru mendapatkan rute yang berikutnya, yaitu apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh, ampunan, kemudian apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dalam amal saleh ini kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u, musara'ah, laksanakanlah dengan cepat, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Karena menunda-nunda amal baik, menunda-nunda amal saleh itu adalah godaan setan. Saya ulangi. Menunda-nunda amal baik, menunda-nunda amal saleh itu adalah apa? Adalah godaan setan, tidak lain. Tujuannya setan itu tidak mau untuk si hamba itu melaksanakan amal saleh. Nanti coba dipelajari dulu. Kif dipelajari dulu. Apa yang mau dipelajari itu? Renungkan dulu. Ini mau melaksanakan amal saleh, mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mau berbuat apa? Oleh karenanya orang yang suka menunda-nunda amal salehnya, secara khusus yang berkaitan dengan sedekah atau infak, dia akan menyesal. Kapan ia menyesal? Ketika ia mengalami apa? Pada saat-saat ia mengalami apa? Sakaratul maut. Ya ayyuhalladzina amanu. Akhir daripada surah Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunda ila ajalin qarib. Jadi bukan meminta untuk ditunda sampai 1 hari, tidak. Dalam arti, ya Allah, jangan engkau mewafatkan aku sekarang ini, jangan. Akan tapi tunda, qarib, sebentar. Fa'as-saddaq, yang dimana cukup untuk aku melaksanakan 1 amal tok, yaitu sedekah. Wa aku minas salihin, kemudian aku menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Akan tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak menunda sedikit pun ajal seseorang, kematian seseorang apabila itu sudah tiba. Maka tadi kita bilang apa, Ibu? Apa tadi kita bilang? Umur. Ini modal satu-satunya untuk kita beramal saleh. Umur ini modal satu-satunya untuk kita beramal saleh. Mumpung masih hidup, intinya bisa bernafas, walhamdulillah, baik dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit ya. Baik dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, intinya masih bisa bernafas. Nyawa masih ada. Gunakan waktu-waktu itu untuk memperbanyak dan bersegera. Perhatikan, untuk memperbanyak dan bersegera melaksanakan amal-amal saleh, karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Kemudian di akhir ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil muttaqin, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga-surganya itu untuk hamba-hambanya yang bertakwa secara rinci. Di beberapa ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala,
dalam arti tentang hamba-hambanya yang bertakwa itu, yang dimana mereka itu calon penghuni surga, di akhirat nanti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang berkaitan dengan tema kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Mereka itu, kata Allah, calon penghuni surga yang selalu berinfak. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan fi'lun mudhari', kata kerja mudhari'. Kata kerja mudhari' itu yunfiqun, itu dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu itu dikatakan yufidul istimrar. Dalam arti maksudnya adalah terus menerus. Jadi mereka itu selalu, ini yang dimaksud ya, selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan sarra, lapang, atau dharra, sempit. Kata Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya tentang ayat ini, bahwa seseorang di antara mereka, calon penghuni surga ini, apabila dalam keadaan sarra, dalam keadaan lapang, maka infak mereka itu banyak. Infaknya itu banyak. Jikalau dalam keadaan dharra, sempit, apa yang bisa dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya tidak putus daripada apa? Infak di jalan Allah. Jadi kalau infaknya itu jarang, afwan, 1000 afwan sebelumnya, jikalau infaknya itu jarang, maka belum menjadi calon penghuni surga. Di antara ciri-ciri calon penghuni surga, yunfiqun, selalu, di garis bawahi kalimat selalu, selalu. Mungkin juga slogannya apa? Tidak ada hari tanpa infak. Tidak ada hari tanpa sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Oleh karenanya kata Rasulullah di hadis yang lain, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Jadi berhati-hatilah terhadap api neraka. Jauhilah api neraka. Walaupun dengan infak syiqqi tamrah, separuh kurma. Separuh kurma. Jadi begini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim ya di dalam sahihnya, dan ini ada sabab urutnya. Ada sabab urutnya. Apa sabab urut hadis itu? Ada seorang wanita, seorang ibu lah, yang menggendong anaknya, kemudian datang ke rumah As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, menggendong 2 anaknya. Terus datang ke rumah As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sementara pada saat itu di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha tidak ada makanan kecuali hanya 3 butir kurma. Kecuali hanya 3 butir kurma. Dan difahami secara umum ya, sebelum kita melanjutkan, difahami secara umum bahwa ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa dikatakan mereka adalah istri-istri yang salihah, yang telah mendapatkan pendidikan yang baik dari Rasulullah. Betul atau tidak? Dan mereka semuanya penghuni surga. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang di antara mereka tidak ada yang mengeluh karena urusan ekonomi yang sempit kadangkala. Jadi begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kaya raya ya, bukan orang yang fakir miskin. Rasulullah bukan orang yang fakir miskin, orang yang kaya raya. Bisa kita buktikan dari berbagai macam riwayat. Jadi ada di Sahih Muslim, ada seseorang kepala suku minta kambing sama Rasulullah.
Kemudian kata Rasulullah, dibawa ke sebuah tempat intinya. Terus kata Rasulullah, engkau melihat kambing-kambing itu yang di antara dua bukit, intinya di lembah gitu, di antara dua bukit. Dan pada saat itu kurang lebih ada 200 ekor kambing. Dan itu milik Rasulullah. Kata Rasulullah kepada orang tersebut, ambil itu semua untukmu. Sampai orang itu tidak percaya. Ini semua untukku wahai Rasulullah. Iya, kan kamu tadi minta harta. Ini hartaku, ada 200 ekor kambing, engkau ambil ini semua. Katanya diambil beneran sama orang itu. Diambil itu semua kambing-kambing 200 ekor kurang lebih, dimasukkan ke kampungnya. Digiring dimasukkan ke kampungnya. Sampai di kampungnya itu, karena dia kepala suku, dia bilang kepada sukunya, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Sungguhnya Muhammad itu kalau memberi sesuatu nggak takut fakir miskin. Jadi kalau kalian masuk ke dalam agama Islam, insya Allah kehidupan kalian dijamin sama Muhammad. Nggak tanya masuk semua sak kampung, satu suku semua ke dalam agama Islam. Rasulullah menggunakan hartanya untuk itu. Untuk apa? Untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara untuk keluarganya bukan tidak ada makanan, tidak ada minuman, ada. Walaupun sedikit. Walaupun dikatakan 3 butir korma, dan korma itu kan di zaman dahulu bisa kita katakan makanan pokok. Betul atau tidak? Akan tapi tidak berlebihan. Dan tidak ada di antara mereka, di antara istri-istri Nabi itu yang mengeluh. Dalam arti karena makanan yang ada di rumahnya itu sangat sedikit, tidak ada. Ini bisa dicontoh. Bisa dicontoh. Jangan berlebihan di dalam rumah tangga masing-masing. Insya Allah di setiap rumah ibu, insya Allah ada beras lah. Nggak mungkin nggak ada sama sekali. Walaupun sedikit, insya Allah ada. Intinya ada makanan yang bisa ia makan walaupun hanya untuk hari itu saja. Dan mungkin bisa dikatakan di antara kita ini lebih daripada itu. Betul atau tidak? Itu harus disyukuri nikmat-nikmat yang ada, nanti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya pada suatu hari itu Sayyidah Aisyah hanya memiliki berapa tadi kita bilang? 3 butir korma. 3 butir korma. Terus datang seorang ibu yang menggendong 2 anaknya yang masih kecil yang meminta makanan kepada Sayyidah Aisyah. 3 butir korma tersebut diberikan oleh Sayyidah Aisyah kepada ibu itu. Dan ibu ini kan menggendong 2 anaknya. Berarti masing-masing mendapatkan 1 butir jatahnya. Betul atau tidak? Untuk si ibu 1, anaknya yang pertama 1, anaknya yang kedua 1. Karena kedua anaknya itu lapar, oleh karenanya langsung 1 butir tersebut mereka makan habis pada saat itu juga. Ketika si ibu mau memakan jatahnya, kedua anaknya itu melihat 1 butir yang ada di tangan ibunya itu. Yang namanya seorang ibu cinta, sayang kepada anak-anaknya, langsung 1 butir itu dibelah menjadi 2. Sepotong dikasih ke anaknya yang pertama, potongan yang kedua dikasih ke anaknya yang kedua. Dan itu semua dilihat oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah ibu itu pergi bersama anak-anaknya, Sayyidah Aisyah menceritakan apa yang terjadi tadi kepada Rasulullah. Langsung di sini Rasulullah bersabda, sabdanya yang kita jelaskan tadi. Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Jadi jauhilah api neraka walaupun dengan apa? Dengan sepotong butir korma. Betul, si ibu itu memberi makanan walaupun sepotong ya kepada anaknya itu, sepotong korma itu kepada anaknya. Dikatakan itu buat anaknya makan, akan tapi itu tetap dihitung infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Intinya ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Itulah yang pertama yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang calon penghuni surga, bahwa mereka itu tidak lepas dari yang namanya apa? Infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidh. Mereka juga orang-orang yang bisa menahan amarah. Tolong ini digaris bawahi. Mau masuk ke dalam surga atau tidak? Halo, mau masuk ke dalam surga atau tidak? Jangan cepat emosi. Seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidh, wal kadhiminal ghaidh. Mereka orang-orang yang bisa apa? Menahan amarah. Yang bisa mengendalikan. Jangan jadi mak lampir di rumah itu. Ya, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Apa namanya? Tahu mak lampir ya? Jadi begini ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini memang ini pandangan semua laki-laki ya, bukan hanya pandangan saya toh. Pandangan semua laki-laki. Secantik apapun si wanita itu, ya, secantik apapun, pas dia marah, welek. Betul atau tidak? Nah, itu hati-hati. Hati-hati. Insya Allah istri anak nggak pemarah kok. Latihan. Assalamualaikum. Latihan, begini. Nggak mungkin seseorang di antara kita nggak pernah emosi, itu nggak mungkin. Kan kayak gini kan? Mustahil. Saya sendiri nggak mungkin untuk dikatakan bahwa saya ini nggak pernah emosi. Tidak. Saya pernah emosi, istri saya pernah emosi, ibu pernah emosi, suami ibu pernah emosi, akan tetapi dilatih. Ketahuilah bahwa ketika dia emosi, dia itu bersalah. Ketahuilah ketika dia marah, dia itu bersalah. Nah, sekarang kembali kepada ayat ini dalam surah Al-Imran itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara ciri daripada calon penghuni surga bahwa ketika di dunia bisa dikatakan mereka itu begini ya, maknanya secara umum jarang emosi lah. Yang suka mereka laksanakan apa? Suka menahan. Nah, ini suka menahan, itu bagus. Suka menahan, jangan melampiaskan. Emosi meledak. Kemudian mengucapkan kalimat ini, mengucapkan kalimat itu, atau nadanya tinggi, apalagi dia itu meninggikan nadanya kepada suaminya. Nah, ini hati-hati. Ini akan mencabut keberkahan hidup. Tadi kan kita sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala berkah dalam umur dan berkah dalam segala sesuatu yang Allah berikan. Betul atau tidak? Kalau itu semua dicabut, berkah hidup dicabut, berkah umur dicabut, berkah harta dicabut, berkah ilmu dicabut, berkah suami dicabut, berkah anak dicabut, semua berkah dicabut. Apa arti daripada kehidupan dunia jikalau tidak menumpukan dosa-dosa? Nah, oleh karenanya barakallahu fil jami', difahami ayat ini dengan benar, kemudian dipraktekkan semaksimal mungkin. Terus ada beberapa cara, perhatikan ya. Ada beberapa cara di dalam As-Sunnah An-Nabawiyah. Di antaranya untuk menghilangkan emosi pada saat itu supaya tidak terus-menerus berkelanjutan, langsung ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ucapkan seperti itu sebanyak-banyaknya sampai hilang. Karena yang namanya ghadab, yang namanya marah, itu sumbernya dari setan wal'iyadzubillah. Jikalau seorang di antara kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, pada saat itu insya Allah dilindungi sama Allah. Ini sudah marah, ini sudah emosi, ya sudah langsung bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus enggak hilang itu marahnya, ucapkan lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, belum hilang, ucapkan lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai hilang. Jikalau dia dalam keadaan berdiri, emosi marah sedang berdiri, kata Rasulullah duduk langsung.
cari kursi, hatta insya Allah di lantai, duduk gak apa-apa. Duduk terus ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakin dengan cara seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ghadabnya atau marahnya itu akan hilang. Kemudian dia wal kadhiminal ghaidh, bisa menahan amarah. Mudah-mudahan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu bahwa si fulan itu atau si fulana itu calon penghuni surga. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala juga wal afina 'anin nas. Calon penghuni surga mereka adalah orang-orang yang wal afin, yang bisa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Memang kadangkala ada kesalahan yang fatal, betul atau tidak? Sehingga sulit untuk memaafkan. Akan tapi bukan maknanya tidak bisa untuk dimaafkan. Jelas atau tidak itu? Memang betul sulit, sangat sulit. Akan tapi bukan maknanya tidak bisa. Langsung pandang Allah Subhanahu wa taala. Kalau mandang orang itu mungkin dia nggak bakal bisa memaafkan. Akan tapi pandang Allah Subhanahu wa taala, pandang rahmatnya Subhanahu wa taala, pandang cintanya Subhanahu wa taala, pandang kasih sayangnya Subhanahu wa taala, pandang nikmat-nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pandang janji Allah ini yang akan memasukkan hambanya ke dalam surga jikalau hambanya itu suka memaafkan. Jikalau itu yang kita pandang, insya Allah mudah untuk memaafkan. Dan orang yang mudah memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain di dunia ini, insya Allah kesalahan-kesalahannya pula akan dimaafkan oleh Allah di akhirat. Akan tapi kalau di dunia suka menuntut, silahkan untuk menuntut. Di dunia suka menuntut, dikhawatirkan di akhirat dia juga dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berhak untuk menuntut, betul, antum berhak untuk menuntut, akan tapi jangan suka untuk menuntut. Karena jikalau halnya demikian, Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk menuntut antum juga. Betul atau tidak? Ada kisah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Bani Israel, ya. Dalam arti kehidupan salah satu orang saleh dari kalangan Bani Israel. Dan ini orang tajir, orang yang kaya raya, yang suka memberi hutang kepada yang lain. Terus dia punya gulam, dia punya pembantu anak muda yang selalu mendampingi. Intinya orang-orang yang berhutang kepadanya itu dia tulis, ya, ada catatannya, namanya siapa, hutangnya berapa, terus temponya kapan. Jikalau sudah jatuh tempo, dia perintahkan gulamnya itu, pembantunya itu yang pemuda untuk nagih, engkau tagih hutang-hutang itu semua. Akan tapi jikalau engkau melihat orang itu benar-benar tidak bisa bayar, karena dia masih dalam keadaan susah, sulit, maafkan. Loh kenapa Tuhan? Mudah-mudahan dosa-dosaku dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, orang itu meninggal dunia. Ketika dia menjumpai Allah Subhanahu wa taala, langsung kata Allah, aku lebih berhak untuk memaafkan semua kesalahanmu, karena engkau suka memaafkan mereka yang tidak bisa bayar hutang itu. Seperti itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Intinya al-afu bil afwi, itu kaidahnya. Al-afu bil afwi, maaf balasannya maaf juga. Memaafkan di dunia, balasannya juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Oleh karenanya bagus acara seperti ini dengan setiap tahunnya, ya, yang dikatakan halal bihalal, tujuannya untuk saling memaafkan lah. Kan kayak gitu kan? Betul. Untuk memaafkan itu bukan setahun sekali, ya. Karena ada orang yang dalam arti melarang hal ini.
Terus dia berkata bahwa yang namanya memaafkan itu setiap saat. Kita katakan betul, akan tapi kadangkala kita ini mau cari momen untuk memaafkan ini susah. Betul atau tidak? Alhamdulillah ada yang namanya Lebaran, ada yang namanya bulan Syawal, ada yang namanya acara halal bihalal. Insya Allah ini momen untuk aku bisa memaafkan yang lain. Jadi ini hanya sebatas momen saja, kesempatan saja untuk bisa melaksanakan hal yang baik ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan secara umum Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Di ayat yang berikutnya saya singkat karena ini sudah waktu, sudah 1 jam lebih. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang mereka, yaitu calon penghuni surga dalam surah Al-Imran. Walladzina idza fa'alu fahishatan, diperhatikan ini, aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan apabila mereka itu melaksanakan fahisyah, perbuatan yang keji. Di sini para ahli tafsir sepakat ya. Maksudnya adalah yang dimaksud daripada fahisyah dosa besar, dan yang dimaksud daripada zalamu anfusahum dosa kecil. Maksudnya walaupun dikatakan si fulan atau si fulana calon penghuni surga, akan tapi dia itu tidak maksum atau maksumah, sehingga luput dari kesalahan-kesalahan atau dari dosa-dosa, sampai-sampai dikatakan luput dari dosa besar, tidak bisa terjerumus ke dalam dosa yang besar, bisa terjerumus ke dalam dosa yang besar. Begitu juga ke dalam dosa yang kecil. Akan tapi bedanya antara mereka, yaitu calon penghuni surga ini, antara mereka dengan yang lain, bedanya itu apa? Bahwa apabila mereka terjerumus ke dalam dosa-dosa yang besar atau dosa-dosa yang kecil, zakarullah, langsung mereka mengingat Allah, kemudian mereka beristighfar, fastaghfaru lidzunubihim, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meyakini wa may yaghfirudz dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah, wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak mengulangi. Perhatikan, maksudnya mereka itu tidak melaksanakan dosa besar mereka itu secara terus-menerus. Tidak meremehkan dosa, tidak meremehkan maksiat, terjerumus ia, terjadi dalam kehidupannya ia, dan itu tidak menjadikannya batal untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tidak. Langsung ingat Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahannya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulangi kesalahannya atau dosa itu lagi. Intinya dosa-dosa tersebut tidak terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan mereka. Walaupun nanti terjerumus lagi, iya, itu bisa terjadi. Akan tapi bukan maknanya langganan. Setiap hari ghibah, setiap hari gunjing orang, setiap hari fitnah orang. Tidak ada hari tanpa ghibah, tidak ada hari tanpa menggunjing, tidak ada hari tanpa fitnah, tidak ada hari tanpa bohong. Tunggu. Ini bisa jadi calon penghuni api neraka, bukan calon penghuni surga. Jelas itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barang siapa yang melaksanakan itu semua, yang terakhir ini, ayat yang terakhir berkaitan dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Jadi mereka itu akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan ini adalah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Jikalau mereka itu sudah masuk ke dalam surga, ini poin yang terakhir, perhatikan.
jikalau mereka itu sudah masuk ke dalam surga, kata Rasulullah, mereka akan mendengar seruan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka yang akan mendengar seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Apa di antara seruan Allah untuk para penghuni surga? Kata Allah Subhanahu wa taala, innalakum an tahyau fala tamutu abada. Sungguhnya untuk kalian kehidupan dan kalian tidak akan mati untuk selama-lamanya. Wa innalakum an tasihhu fala tasqamu abada. Sungguhnya untuk kalian kesehatan dan kalian tidak akan sakit untuk selama-lamanya. Wa innalakum an tashibbu fala tahramu abada. Sungguhnya untuk kalian masa muda dan kalian tidak akan tua untuk selama-lamanya. Wa innalakum an tan'amu fala tab'asu abada. Dan sungguhnya untuk kalian berbagai macam nikmat dan kalian tidak akan sengsara untuk selama-lamanya. Itu seruan Allah Subhanahu wa taala untuk para penghuni surga. Bukan hanya sampai di situ. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, kata Allah Subhanahu wa taala kepada para penghuni surga setelah mereka mendapatkan segala-galanya, dalam arti kehidupan yang abadi, kesehatan yang abadi, masa muda yang abadi, berbagai macam nikmat untuk selama-lamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala u'tikum syai'an afdala min dhalik. Maukah kalian aku berikan kepada kalian sesuatu yang lebih afdal daripada yang telah kalian dapatkan? Langsung Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka setelah mereka menjawab, iya ya Allah, kami menginginkan sesuatu itu. Uhillu lakum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku halalkan, kata Allah, ridhaku, dan aku tidak akan murka kepada kalian untuk selama-lamanya. Ini yang kita cari. Ini yang kita cari, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita cari, ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang di antara kita ini beramal, beribadah, jangan memandang manusia, jangan lihat, akan tapi pandanglah Allah Subhanahu wa taala. Demi mendapatkan ridha-Nya, agar Allah Subhanahu wa taala ini ridha, rela terhadap kita dunia akhirat. Karena inilah yang akan didapatkan oleh para penghuni surga, yang dimana mereka akan mendengar sendiri dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Itu juga ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak hanya sampai di situ. Di Sahih Muslim kata Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka yang lebih daripada itu semua. Bahkan yang lebih daripada ridha Allah Subhanahu wa taala yang telah mereka dapatkan. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setelah Allah Subhanahu wa taala menawarkan atau menjelaskan bahwa Dia akan memberikan kepada para penghuni surga puncak daripada nikmat-nikmat surga, di sini Allah Subhanahu wa taala yakshiful hijab. Allah Subhanahu wa taala mengangkat batas antara Dia Subhanahu wa taala dan para penghuni surga. Kemudian para penghuni surga semua melihat Allah Subhanahu wa taala yang maha indah,
melihat Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Kata Rasulullah, "Fa ma'utu syai'an afdhala min dzalik." Jadi tidak ada sesuatu yang mereka dapatkan di surga yang lebih mereka cintai, yang lebih mereka sukai daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, di antaranya Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala, ada di antara para penghuni surga yang melihat Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 2 kali. Ada di antara mereka yang melihat Allah dalam sehari 1 kali. Ada di antara mereka yang melihat Allah dalam sepekan sekali. Ada pula di antara mereka yang melihat Allah dalam sebulan sekali, tergantung amal saleh masing-masing ketika di dunia. Pastinya yang kita inginkan adalah untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di surga dalam setiap hari 2 kali. Itu maksimal, itu yang kita inginkan. Maksimalkan pula amal soleh masing-masing, maksimalkan pula kebaikan masing-masing, baik yang berkaitan dengan hablun minallah atau yang berkaitan dengan hablun minan nas. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita fahami ada manfaatnya untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat nanti. Sebelum ditutup dengan doa, apabila ada pertanyaan silakan. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. 1-2 pertanyaan. Ada? Ada yang mau bertanya ibu? Atau sudah jelas? Oh ada. Ada 2 orang. Ya, sebentar. Baik. Dari majelis taklim mana Bu? Tolong sebutkan namanya dan asal majelis taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nadini dari Majelis Taklim Majelis Semangat Masjid Al-Ikhlas dan Sadari Surabaya. Ustaz, yang ingin saya tanyakan bahwa kaum muslimin dan muslimat khususnya adalah kaum penghuni dunia. Saya pernah mendengar bahwa orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, apakah terlebih dahulu akan dibersihkan atau disucikan masuk ke dalam neraka dulu? Seandainya itu benar, Ustaz, kiat-kiat apa yang harus kita siapkan agar kita tidak dibersihkan ke dalam neraka? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung 2 pertanyaan, Ustaz ya. Ya. Pertanyaan berikutnya tadi angkat tangan siapa? Tolong sebutkan namanya, asal majelisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Rodatul Ilmi mau menanyakan bagaimana kiat-kiat kita kalau kita itu melakukan sesuatu amal soleh, amal kebaikan, lalu dipuji terlalu berlebihan, Ustaz. Takutnya timbulnya di hati kita timbul sifat riya gitu untuk menyikapi itu. Kiat-kiatnya bagaimana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang jawaban yang pertama, ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Jadi tidak ada orang di antara kalian kecuali akan melewati jahanam. Dan itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala yang pasti. Itu yang pasti, Bu. Yang pasti bahwa
as-sirat, jembatan itu di bawahnya Jahannam, yang dimana jembatan itu menuju surga, di bawahnya itu Jahannam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang di antara kalian pasti akan melewatinya. Kemudian di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjelaskan keadaan manusia di atas sirat itu juga sesuai dengan amal saleh masing-masing ketika di dunia. Ada yang cepat seperti al-barq, seperti kilat. Ada juga seperti penunggang kuda. Ada juga yang merangkak kemudian selamat, ada yang merangkak tidak selamat, masuk ke dalam api neraka. Tapi bukan maknanya semuanya itu akan masuk ke dalam api neraka, tidak. Jadi untuk dikatakan harus masuk ke dalam api neraka dulu dalam arti nyemplung, ya, itu tidak. Kecuali jikalau dosa-dosanya memang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus amal-amal salehnya tidak menolongnya. Tapi kalau dosa-dosanya diampuni, terus amal-amal salehnya menolongnya, nah itu seperti kata Rasulullah, bisa jadi dia itu berjalan di atas sirat atau melewatinya dengan cepat seperti kilat, kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Itu jawaban yang pertama dari soal yang pertama. Jelas insyaallah? Halo, jelas insyaallah? Nah, terus ada tambahan ya daripada jawaban yang pertama ini, yaitu bahwa akidah kita Ahlus Sunnati wal Jamaah menyatakan bahwa tidak ada muslim atau muslimah yang kekal di dalam api neraka, kecuali kelompok Al-Khawarij itu yang menjelaskan bahwa pelaku dosa besar jikalau tidak bertaubat terus mati, jadi muslim ya, muslim atau muslimah pelaku dosa besar belum sempat bertobat terus mati, maka di akhirat nanti akan masuk ke dalam api neraka untuk selama-lamanya. Itu aqidatul Khawarij, di luar Ahlus Sunnah. Sementara aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah menyatakan bahwa tidak ada muslim atau muslimah yang kekal di dalam api neraka. Jadi walaupun dia itu masuk ke dalam api neraka untuk masa yang lama, ada saatnya nanti untuk dia keluar dari api neraka, kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bukan maknanya terus dosa itu diremehkan. Ya sudah, wong anak ini muslimah, misalnya dia bilang kayak begitu, anak ini muslimah, kan gak bakal kekal di dalam api neraka. Terus dosa ini, dosa itu, maksiat ini, maksiat itu, jangan seperti itu. Karena apa? Karena ada hadis yang lain yang menjelaskan bahwa satu kali celupan di dalam api neraka itu melupakan segala-galanya. Jadi kata Rasulullah, akan didatangkan di hari kiamat an'amun nas, orang yang paling bahagia di pandangan manusia yang lain. Intinya yang memiliki segala-galanya di dunia ini. Akan tapi statusnya dia itu calon penghuni api neraka. Kemudian ketika ia di akhirat dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam api neraka, terus dicelupkan satu kali celupan ke dalam api neraka, kemudian ditanya, apakah engkau pernah merasakan satu kebaikan atau satu kebahagiaan di dunia? Langsung orang itu menjawab, demi Allah tidak pernah. Padahal dia orang yang paling apa? Yang paling bahagia di pandangan manusia, yang paling mendapatkan berbagai macam nikmat di pandangan manusia. Akan tapi satu kali celupan itu melupakan segala-galanya. Terus
Bagaimana tentang yang berhari-hari, berbulan-bulan atau bertahun-tahun, sementara satu hari, perhatikan ini, satu hari di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun dengan bilangan dunia. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Makanya di Sunan Ibnu Majah dijelaskan bahwa al-fuqara yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya binisfi yawm. Kata Rasulullah bahwa orang-orang yang fakir miskin ya masuk ke dalam surga sebelum orang-orang yang kaya raya. Itu bedanya, jaraknya itu setengah hari. Akan tapi kata Rasulullah, setengah hari 500 sanah, 500 tahun dengan hitungan dunia. Jadi maksudnya adalah tentang hadis ini ya, bahwa mereka ini orang-orang yang kaya raya, yang suka menumpukkan harta dan yang jarang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang detail tentang hartanya itu. Dan itu membutuhkan waktu setengah hari di hari kiamat, dan hari kiamat cuma satu hari. Itu membutuhkan waktu setengah hari. Akan tapi setengah hari di sana kata Rasulullah sama dengan di dunia berapa? 500 tahun. Oleh karenanya seperti yang kita bilang tadi, selalu berinfak di jalan Allah. Jadi itu jawaban daripada soal yang pertama. Jawaban yang kedua dari soal yang kedua, jikalau beramal soleh kemudian dipuji, kan seperti itu kan? Itu bagaimana caranya supaya tidak goyang, intinya seperti itulah, supaya tidak tergoda. Baca doanya Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kalau dipuji, beliau membaca doa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan engkau hukum aku terhadap apa yang mereka katakan. Akan tapi jadikanlah aku orang yang lebih baik daripada apa yang telah mereka sangka, daripada apa yang telah mereka kira. Mereka mengira bahwa aku adalah orang yang baik. Jadikanlah aku ini orang yang lebih baik daripada perkiraan mereka itu. Dan ampunilah dosa-dosaku yang mereka tidak ketahui. Baca doa Abu Bakar Siddiq itu jikalau dipuji oleh orang, insya Allah akan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas al-haq, kemudian di atas ikhlas. Insya Allah tidak mudah untuk riya atau beramal untuk manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Tutup dengan doa. Allahumma ja'al istima'ana hadha ijtima'an marhuma. Allahumma ja'al istima'ana hadha ijtima'an marhuma. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma hdina li salihil a'mali wal akhlaq. Innahu la yahdi li salihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa ant. Allahumma ij'al khaira a'malina akhiraha wa khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqak. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin wal muslimat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin wal muslimat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nas'aluka Allahumma ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.